Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurjana dalam program pendidikan Islam anak usia dini semester 2 STAI Miftahul Huda Subang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas kuliah pengantar studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adudin Alijaya atau biasa disebut dengan panggilan Ayah. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan oleh Ayah, yaitu jelaskan hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Baik, diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur mengandung hikmah dan faedah yang luar biasa, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatun wahidah kadzalika linusabbita bihi fuada wa rattalnahu tartila. Yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Nah, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Surat Al-Furqan ayat 32. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur yang pertama yaitu memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Ketika menyampaikan dakwah, Nabi Muhammad SAW kerap kali berhadapan dengan para penantang. Karena itu, turunnya wahyu secara beransur-ansur merupakan dorongan sendiri bagi Nabi Muhammad SAW untuk terus menyampaikan dakwahnya. Yang kedua yaitu memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kerap kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, turunnya wahyu secara beransur-ansur tidak hanya menjawab pertanyaan itu, bahkan menentang mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ketika mereka tidak mampu memenuhi tantangan tersebut, hal itu sekaligus merupakan salah satu mukjizat Al-Quran. Yang ketiga yaitu memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Al-Quran pertama kali turun di tengah-tengah masyarakat Arab yang ummi, tidak memiliki pengetahuan tentang baca dan tulis. Maka turunnya wahyu secara beransur-ansur memudahkan mereka untuk memahami dan menghafalnya. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Nah, pada kesimpulannya, walaupun Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, secara keseluruhan terdapat keserasian antara satu bagian dan bagian Al-Quran lainnya. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Mohon maaf juga bila materinya kurang baik dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.